Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 30 Januari 2026, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang di dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama Yesus kita bertumbuh. Dalam Yesus kita bertumbuh. Dan untuk Yesus kita berbuah. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Bertolak dari kutipan Injil hari ini, kita bisa mengatakan demikian bahwa seorang petani, dia membutuhkan proses yang tidak sebentar untuk sampai kepada saat panen. Mulai dari menyiapkan lahan, menyiapkan benih atau menanam, menabur benih, merawatnya dan kemudian memanennya. Proses tersebut membutuhkan ketekunan, kesabaran, sampai dapat menghasilkan panenan yang cukup baik, entah itu jumlah maupun kualitasnya. Ketika seseorang mengharapkan hasil yang baik, maka dia harus bertekun di dalam proses, atau dia harus mencintai prosesnya. Rasul Paulus mengingatkan kita saudari-saudara supaya kita bertekun dalam iman kendati ada saja situasi-situasi sulit yang dihadapi seperti entah itu penghinaan, entah itu cercaan, entah itu penderitaan. Kalau kita memperhatikan saudara-saudari di media-media sosial, entahkah itu di Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, dan sebagainya, betapa kita melihat macam-macam cara, macam-macam bentuk orang menghina iman Katolik kita. Entah dengan cara yang sarkas, dengan cara-cara yang kasar, atau dengan bahasa-bahasa sinisme, bahasa-bahasa yang bukan, katakanlah, menghargai atau menghormati, justru mencela atau melecehkan simbol-simbol iman Kristiani kita, praktik-praktik, tradisi-tradisi hidup beriman kita. Terhadap semuanya itu, saudari-saudara, kita harus terus bersabar,
Kita harus terus bertekun di dalam iman kita supaya kita bertumbuh bersama Yesus. Soalnya kalau tidak, kita hanya akan sampai kepada perasaan marah, emosi, lalu kemudian kita membalas dengan cara-cara yang sama. Lalu pertanyaannya adalah apa bedanya kita dengan mereka? Kalau mereka memakai bahasa-bahasa kasar semacam itu mungkin sudah merupakan ungkapan iman mereka. Tapi kita, janganlah kita meniru. Kita harus bertekun di dalam iman, kendati banyak situasi, banyak peristiwa, banyak pengalaman iman kita, tradisi kita dilecehkan, dihina, atau direndahkan. Bukankah Kristus sendiri sudah mengingatkan kita, saudari-saudara, jauh-jauh hari sebelumnya, bahwa akan banyak nabi palsu bermunculan, akan banyak penganiayaan, banyak penderitaan akan diterima, dialami oleh para murid Kristus. Tapi siapa yang bertekun, dia akan selamat. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus dalam kutipan Injil hari ini menegaskan, ketika ia memberikan perumpamaan tentang penabur. Penabur menaburkan benih, dia merawatnya supaya buahnya masak ketika musim panen tiba. Panenan berlimpah dan berkualitas, itulah yang diharapkan. Proses beriman, saudari-saudara, juga membutuhkan ketekunan. Dan di dalam ketekunan ada kesabaran. Persoalan-persoalan yang dihadapi dalam hidup keseharian, entah itu di rumah, di keluarga, di tempat kerja, di kantor, atau di mana saja di tengah masyarakat, harus dihadapi supaya iman kita semakin bertumbuh, iman kita semakin matang, iman kita semakin berkembang, dan hidup kita semakin berbuah, yaitu buah kebaikan yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Mari kita bertekun dalam iman, dalam aneka pengalaman sehari-hari, teristimewa pengalaman-pengalaman sulit, pengalaman-pengalaman negatif, pengalaman-pengalaman sakit, pengalaman-pengalaman yang penuh dengan pergumulan. Sebab dalam cara itu, Tuhan sedang mematangkan iman kita. Maka mari kita terus bertumbuh bersama Yesus supaya kita menghasilkan buah-buah yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudari-saudara, hari ini, nanti sore jam 4, ada 6 frater kami yang akan mengikrarkan kaul kekal sebagai anggota kongregasi Redemptoris CSSR. Mohon doa dari saudara-saudari supaya 6 frater ini boleh teguh dalam iman, semakin kuat di dalam panggilan, sehingga boleh menjadi pelayan-pelayan kasih Tuhan di tengah masyarakat nantinya. Kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa meneguhkan kami, menguatkan kami untuk terus bertekun di dalam iman. Kendati kami seringkali harus menghadapi macam-macam penderitaan, macam-macam tantangan, macam-macam cobaan dan cercaan. Kuatkanlah kami agar dalam segala situasi itu, kami senantiasa bertekun, kami senantiasa sabar, dan dengan demikian, semoga melalui pengalaman-pengalaman itu kami semakin bertumbuh, semakin dewasa dalam iman, dan semakin berbuah. Ingatlah dengan penuh kasih akan 6 frater yang akan mengikrarkan kaul kekalnya hari ini. Kuatkan iman mereka, teguhkan panggilan mereka, sehingga boleh mengikrarkan kaul dengan iman yang mantap, dengan kesadaran bahwa Engkau senantiasa menyertai mereka. Terpujilah namamu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.